Halo guys, di video sebelumnya saya sudah sempat membuat sebuah review mengenai Grindra Fusion ini yang ada di tangan saya ini. Cuman di video itu saya cuman baru bikin video pengenalan awal dari Grindra ini pertama saya beli, itu baru unboxingnya saja. Cuman untuk performa dari mesin Grindra ini belum sempat saya review pas itu. Nah sekarang mumpung ada waktu dan mumpung ada kesempatan saya akan review mengenai performa dari mesin Grindra ini, agar buat kalian yang memang ingin membeli sebuah Grindra, apalagi dengan merek yang kebetulan saya punya ini, yang Fusion ini, wajib nih kalian tonton biar kalian punya bahan-bahan pertimbangan apakah apakah Grindra ini memang cocok untuk kalian beli. Oke, langsung saja kita review. Oke guys, sekarang kita coba untuk pekerjaan yang termudah dulu yang bisa dilakukan oleh Grindra ini, itu ngamplas ya. Jadi sebenarnya semua Grindra sih pasti bisa ngamplas, tapi tetap kita coba aja biar tahu bisa nggak dia ngamplas. Nah ini di sini kita coba kecepatan yang 1 aja. Kalau ngamplas sih biasanya digunakan speednya itu yang 1 ya. Oke, suaranya kan lembut banget ya. Kalau Grindra yang belum brushless itu biasanya suaranya lebih keras dia. Ini saya tekan ya. Nah sini. Coba kita besinya kita amplas ya. Nah dia keluar rapi dia tuh kan. Untuk kecepatan 1 aja sebenarnya sih udah cukup untuk kita ngamplas kayu. Oke, sekarang kita coba kecepatannya 2. Ini udah halus dia segini. Kalau kecepatan 2 dia suaranya lebih keras. Nah, cuman dia lebih susah untuk dikendalikan, agak ngelawan dia. Nah, 3 itu kecepatan paling tinggi dari Grindra ini. Bukan beda suaranya. Ini saya tekan ya. Ini saya tekan sekuat tenaga ini. Nah, kayak gitu dia. Nah, kita coba di pinggirnya. Tuh kan, pinggirnya dia langsung halus. Oke. Sekarang kita coba ke level motong kayu. Nah ini saya pakai gergaji yang agak tebal ya, dia tebal kayak gini. Nah kita coba di kecepatan yang 1 dulu. Cuman ini harus hati-hati ya, kayaknya agak berbahaya sedikit. Oke, kita coba levelnya. Level kecepatan 1. Kuat nggak dia? Oke, di kecepatan 1 bisa di kecepatan 1, cuman agak sedikit keras jadinya kayunya. Ya, mungkin karena ini gergajinya terlalu tebal dan ini pun pas saya masukin agak ngelawan sih dia. Oke, sekarang kita coba langsung ke yang kecepatan tertingginya ya, di level 3-nya. Soal tadi level 1-nya kayaknya rada kurang ya. Terus agak berbahaya juga sih tadi itu. Oke, coba ke 3. Nah, kalau di 3 itu lebih gampang dia, nggak terlalu keras kayak tadi, nggak terlalu ngelawan ya, mungkin karena kecepatannya itu tertinggi, jadi ketajaman gergajinya bisa lebih maksimal seperti itu. Oke, sekarang kita coba pakai gergaji yang tipisan ya, karena kalau yang ini sih biasanya buat motong pohon gitu ya, tapi yang agak kecilan, yang batangan yang bulat gitu. Oke, sekarang saya ganti dulu ya mata gergajinya. Ini mata gergajinya sudah saya ganti pakai yang tipisan. Nah biasa sih motong pakai ini, kalau motong kayu modelan papan kayak ini saya pakai yang ini. Jadi gergaji itu dia lebih tipis ya. Oke, kita coba di 1. Nah sebenarnya sih gini ya, motong orang-orang gini motong, cuma saya kidal gitu loh. Jadi gini jadinya. Kita coba ini ya, pakai kanan gini ya. Saya ini potongnya gini. Oke, pakai kecepatan 1 dulu.
Bisa ya, kalau pakai mata gergaji yang ini nih bisa dia untuk di kecepatan yang 1. Nah, coba kita langsung kecepatan 3 aja, gaskan ini. Arusnya biasanya itu kalau 3 itu lebih cepat dia, lebih enakan dia motongnya. Oke, coba ya. Nah, kan lebih enak dia kalau motong pakai yang 3. Tuh, lebih enak dia. Kalau 3 itu lebih enak dia. Jadi 3 itu lebih enak dia motongnya. Jadi ini kayunya tebalnya kalau nggak salah itu 2 cm. Ya, ini saya kayu pakai peti kemas, nggak tahu namanya apa ini. Oke. Oke, terakhir kita tes untuk potong besi. Nah, ini piringan plate-nya udah saya pasang ya. Untuk potong besi. Oke, coba di satu dulu ya. Nah, cuman di sini saya nggak ada besi besar, jadi saya potongnya ini. Ini baut baja biasa untuk pasang apa ya, atap itu loh yang buat di atap tuh, lupa namanya. Pokoknya ini baut baja. Ini ada 6, saya coba ya. Saya ganti cepatnya 1 dulu. Kameramen kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Oke. Kita potong dulu ya, 1, simpan. Ini kecepatan 3 deh. 1. Pastiin tengah-tengah ya videonya, kameramen. Ntar agak susah kalau begitu. Saya tekan agak keras ya. Mau berhenti kata. Ternyata ini yang kepotong di bawahnya. Sorry. Nah, potong dia. Ini kecepatan 1. Cuman agak lama dia. Coba kita langsung ke 3, gaskan. Oke, dah kelihatan? Oke, langsung kita pakai kecepatan 3, kita gas. Ntar, jangan sampai kena lagi bawahnya. Langsung putus ya. Jadi kalau untuk motong besi sih oke ya. Saya cukup lah untuk kalau misalkan kalian beli ini untuk perkakas di rumah buat potong-potong besi. Ya. Oke, itu saya lumayan tekan tadi tapi nggak mati dia. Aman ya. Oke guys, seperti itu tadi review performa dari mesin gerinda ini. Kalau menurut saya sih kesimpulannya mesin gerinda ini cukup mumpuni sih untuk membantu kerjaan kalian dari potong kayu, potong besi, ngamplas, segala macam. Ini saya rasa aman ya. Besi pun gak masalah, tadi kan udah sempat coba dan saya tekan keras ya tadi, tapi gerindanya masih muter, apalagi di kecepatan full, di kecepatan maksimalnya di bar 3 itu tadi. Jadi buat kalian yang mau beli gerinda ini nanti linknya akan saya sertakan juga di deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan boleh langsung kalian proses ya. Jadi selama saya pakai ini sih nggak ada masalah ya untuk gerinda dengan merek Fuyao ini. Oke, situ dulu review dari saya. Semoga video ini bisa membantu buat kalian. Jika kalian suka, bolehlah kalian like dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye, salam sejahtera untuk kita semua.